Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Udinur Muhammad, nomor induk mahasiswa 2020-251. Saya dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hukum administrasi negara sebagai berikut. Istilah administrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu administrate, yang artinya setiap penyusunan keterangan yang dilakukan secara tertulis dan sistematis dengan maksud untuk mendapatkan suatu ikhtisar keterangan dalam seluruh dan dalam hubungannya suatu yang lain. Istilah dan pengertian. Menurut Oppenheim, beliau mengatakan bahwa hukum administrasi negara adalah sebagai suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengakibatkan badan-badan yang tinggi maupun rendah apabila badan itu menggunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya oleh hukum tata negara. Secara ringkas, hukum administrasi negara adalah hukum mengenai pemerintah atau eksekutif di dalam kedudukannya, tugas-tugasnya, fungsi, dan wewenangannya sebagai administrator negara. Sumber hukum administrasi negara. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan hukum dan ditentukan aturan hukum itu. Sumber hukum dikenal dua macam, yaitu A. Sumber hukum material. Sumber hukum material adalah sumber hukum yang menentukan isi aturan hukum itu, dan untuk menentukan isi hukum itu dipengaruhi oleh banyak faktor. 1. Sejarah, yaitu undang-undang atau peraturan-peraturan masa lalu yang dianggap baik dapat dijadikan bahan untuk membuat undang-undang dan dapat diberlakukan sebagai hukum positif. 2. Faktor sosiologis, yaitu seluruh masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang terjadi di dalam masyarakat dapat dijadikan bahan untuk membuat hukum. Yang ketiga, faktor filosofis, yaitu ukuran untuk menentukan aturan itu bersifat adil atau tidak dan sejauh mana aturan itu ditaati oleh warga masyarakat atau mengapa masyarakat menaati aturan itu. B. Sumber hukum formil, yaitu kaidah hukum dilihat dari segi bentuk dengan diberi suatu bentuk melalui suatu proses tertentu. Maka kaidah itu akan berlaku umum dan menggiat seluruh warga masyarakat dan ditaati oleh masyarakat tersebut. 1. Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang ketiga, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah. 2. Kebiasaan. Alat administrasi negara dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan konkret yang terjadi di luar undang-undang. Dalam mengeluarkan keputusan-keputusan merupakan praktek administrasi negara dalam rangka kepentingan umum. Yang ketiga, jurisprudensi, yaitu keputusan hukum yang dapat mempunyai kekuasaan hukum yang tetap dapat menjadi sumber hukum administrasi negara, terutama keputusan hakim peradilan tata negara usaha. Yang keempat, pendapat para ahli. Pendapat para ahli terutama teori-teori baru mengenai pelaksanaan hukum administrasi negara dapat dijadikan sumber hukum administrasi negara. Kegiatan-kegiatan administrasi negara. 1. Penetapan. Syarat utama bagi suatu penetapan adalah bahwa tidak hukum atau perbuatan hukum tersebut harus sepihak dan harus bersifat administrasi negara. Artinya, realisasi daripada suatu kehendak atau ketentuan undang-undang secara nyata, kasual, dan individual. Yang kedua, rencana. Dari aspek hukum administrasi negara, rencana didefinisikan sebagai seperangkat tindakan-tindakan yang terpadu
dengan tujuan agar supaya terciptalah suatu keadaan yang tertib bila mana tindakan-tindakan tersebut telah direalisasikan. Yang ketiga, penormaan jabatan. Suatu perbuatan hukum daripada penguasa administrasi negara untuk membuat suatu ketentuan undang-undang mempunyai isi yang konkret dan praktis dan dapat diterapkan menurut keadaan, waktu, dan tempat. Yang keempat, legislasi semu. Penciptaan daripada aturan-aturan hukum oleh pejabat administrasi negara yang berwenang yang sebenarnya dimaksud sebagai garis pedoman pelaksanaan kebijakan untuk menjalankan suatu ketentuan undang-undang, akan tetapi dipublikasi secara luas. Syarat-syarat pelaksanaan HAN. Efektivitas. Kegiatan harus mengenai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan atau direncanakan. Legitimasi. Kegiatan administrasi negara jangan sampai menimbulkan keributan, oleh karena itu tidak dapat diterima oleh masyarakat tempat atau lingkungan yang bersangkutan. Legalitas. Setiap perbuatan atau keputusan administrasi negara harus berdasarkan undang-undang. Yang terakhir, moralitas. Moralitas dan etika umum maupun kedinasan wajib dijunjung tinggi. Fresh Emerson. Secara bahasa Fresh Emerson, free artinya bebas, merdeka, tidak terikat. Emerson menilai, mempertimbangkan sesuatu. Artinya kepada administrasi negara diberikan kebebasan untuk bertindak atas inisiatif sendiri, melakukan perbuatan-perbuatan guna menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendesak dengan cepat guna kepentingan umum atau kesejahteraan umum. Jadi, Fresh Emerson bertujuan untuk kesejahteraan umum yang merupakan keputusan administrasi negara untuk tercapainya suatu tujuan atau sasaran, dan berbeda dengan keputusan hakim yang bertujuan menyelesaikan suatu sengketa sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Fresh Emerson ini tidak boleh digunakan tanpa batas dan tidak boleh disalahgunakan. Untuk itu, unsur-unsur Fresh Emerson adalah: 1. Dilakukan untuk kepentingan umum atau kesejahteraan umum. 2. Dilakukan atas inisiatif administrasi negara itu sendiri. Yang ketiga, untuk menyelesaikan masalah konkret dengan cepat yang timbul secara tiba-tiba. Yang terakhir, 4. Tindakan itu dimungkinkan oleh hukum. Contoh, polisi lalu lintas menyelesaikan masalah kemacetan lalu lintas dengan mengalihkan atau mengatur kendaraan melanggar rambu lalu lintas. Détournement de beauvoir. Suatu perbuatan dari aparatur negara atau alat perlengkapan negara yang menggunakan wewenang yang ada padanya tidak sesuai dengan aturan hukum yang memberikan dasar wewenang itu padanya. Contoh dari Prof. Dr. Sudarko Gautama, Sarjana SH, dari mana beliau mengemukakan penguasa menolak memberikan bantuan, memberi izin, surat izin mendirikan bangunan sebelum yang meminta izin itu menyerahkan dulu secara sukarela sebidang tanah kepada pemerintah kota. Asas-asas pelaksanaan pemerintahan yang baik. 1. Asas kepastian hukum. Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Yang kedua, asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu menjadi landasan
keteraturan, kekuasaan, keseimbangan dalam mengabadikan penyelenggaraan negara. Yang ketiga, asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan kolektif. Yang empat, asas keterbukaan, asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. 5. Asas proporsionalitas, asas yang mengemukakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara. Yang keenam, asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.